Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ihsan Fatoni dengan nomor induk 12017220054, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas jurnal yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Makanan dan Minuman Berbasis Web pada Restoran Suang Hong, yang ditulis oleh Indarto dari kampus STMIK Gizi Batam. Pada latar belakang jurnal ini dijelaskan bahwa rumah makan Suang Hong merupakan salah satu restoran yang digemari di daerah Batam yang memiliki banyak transaksi dan konsumen, namun terhalang dengan belum adanya media online yang informatif untuk pemesanan yang menjelaskan secara detail makanan minuman yang ditawarkan oleh restoran, sehingga diperlukan sistem informasi yang memudahkan sistem manajemen di restoran Suang Hong tersebut. Berdasarkan penelitian pada sistem pemesanan dan minuman pada restoran Suang Hong, dapat dilihat masalah yang dihadapi, yaitu 1. Proses pemesanan makanan dan minuman pada restoran Suang Hong masih menggunakan cara manual. Hal ini menyebabkan sering terjadinya kesalahan dalam mencatat pesanan dari konsumen. Yang kedua, laporan yang dibuat tidak lengkap dan lambat karena kesulitan dalam penulisan laporan. Pendataan disimpan secara manual dalam lembaran buku yang berbentuk arsip. Hal tersebut terjadi karena belum adanya penggunaan teknologi yang dapat membantu dalam pelayanan pengolahan pesanan dari konsumen. Langsung saja pada intinya pada bab 4, analisis dan implementasi. Yang pertama dibahas adalah kebutuhan sistem. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis sistem yang berjalan, bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sistem yang akan dibuat. Kegiatan analisis ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara keseluruhan tentang sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya adalah analisis dokumen. Berikut adalah 3 bagian penting yang berkaitan dengan sistem informasi restoran yang akan dibuat. Yang pertama ada daftar pesanan, yang kedua ada laporan, dan yang ketiga ada struk pembayaran. Kita bahas dari yang pertama, yaitu daftar pesanan dengan deskripsi daftar makanan yang akan dipesan dengan fungsi untuk mengetahui pesanan pelanggan, bersumber dari pelanggan dengan atribut tanggal, menu, pesanan, jumlah pesanan, dan total harga. Yang kedua ada laporan, berdeskripsikan rencana produk yang akan terjual dengan fungsi sebagai bahan analisis dan evaluasi, bersumber dari kasir dengan atribut nomor faktur, tanggal transaksi, menu makanan, jumlah penjualan, dan harga menu. Selanjutnya ada struk pembayaran, berdeskripsikan daftar pesanan yang harus dibayar dengan fungsi sebagai bukti transaksi, bersumber dari kasir dengan atribut tanggal, nama pesanan, dan total bayar. Sebelum membuat sistem informasi restoran, hal yang wajib dilakukan adalah menganalisis sistem yang sudah berjalan. Berikut ini proses yang sudah berjalan. Dapat dilihat pada proses yang sudah berjalan, transaksi masih dilakukan secara manual dengan cara pemesanan secara langsung dan pembayaran secara langsung, dan ditata melalui buku tanpa melalui sistem. Dilihat dari prosedur kerja sistem informasi penjualan yang sedang berjalan, masih terdapat beberapa hal yang menjadi kekurangan dari sistem tersebut. Di antaranya, yang pertama, permasalahan pada sistem transaksi penjualan masih menggunakan metode pencatatan serta penyimpanan data transaksi masih berbentuk arsip yang mudah rusak. Pemecahan masalah yang akan dilakukan adalah diperlukan proses terkomputerisasi yang dapat membantu mempercepat proses kerja penjualan. Dalam hal ini akan diterkam sistem berbasis mobile desktop. Permasalahan kedua yang dihadapi
sering terjadinya kesalahan informasi dalam menerima pesanan. Pemecahan masalah yang akan dilakukan adalah menggunakan sistem aplikasi berbasis desktop dapat meminimalkan terjadinya kesalahan data. Maka selanjutnya dapat dibuatkanlah rancangan sistem sederhana. Perancangan sistem yang diusulkan ini bukanlah sistem yang menggantikan sistem yang lama. Namun sistem yang diusulkan ini merupakan penambahan atau pengembangan dari sistem yang lama bersifat manual menjadi terkomputerisasi. Perancangan prosedur yang diusulkan ini dibuat agar meminimalkan kekurangan, kelemahan, dan mengatasi masalah yang dihadapi. Perancangan prosedur ini diharapkan dapat memberi solusi untuk alternatif baru yang dapat memaksimalkan penyampaian informasi pemesanan di restoran Zhuanggong. Selanjutnya yang akan dibahas adalah diagram konteks. Diagram konteks adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entiti luar, masukan, dan keluaran dari sistem. Pada diagram konteks jurnal ini dijelaskan pada bagian pelanggan terdapat dua aliran data, yaitu data pesanan dan data pembayaran. Selanjutnya akan diproses ke sistem informasi pemesanan, lalu sistem informasi pemesanan akan mengalirkan data transaksi ke bagian kasir. Selanjutnya kasir akan mengalirkan data kebutuhan ke sistem informasi yang akan diproses menjadi data info pesanan. Yang seterusnya akan disampaikan ke bagian pelanggan. Dan yang akan dibahas terakhir adalah data flow diagram pada jurnal ini. Data flow diagram menggambarkan sistem sebagai jaringan kerja antar fungsi yang berhubungan satu sama lain dengan aliran dan penyimpanan. Tujuan digambarkan data flow diagram ini adalah untuk mengetahui aliran data yang terjadi dalam sistem. Pada data flow diagram pada jurnal ini dijelaskan pada bagian pelanggan akan mengalirkan dua data, yaitu data pesanan dan data pembayaran. Untuk alur data yang pertama adalah mengalirkan data pesanan ke proses pertama, yaitu olah pesanan. Selanjutnya data akan diproses ke proses yang kedua, yaitu olah barang. Setelah itu data pesanan akan disimpan dalam data pesanan yang selanjutnya akan diproses ke proses yang ketiga, yaitu proses pembayaran. Pada proses ini menghasilkan data nota pembayaran yang diproses ke bagian pelanggan. Selanjutnya pelanggan akan mengkonfirmasi data tersebut dan mengalir kembali data pembayaran ke proses ketiga. Setelah itu akan ada tiga data yang dihasilkan, yaitu nota pembayaran, yang kedua ada data transaksi yang tersimpan, dan ketiga ada data detail yang tersimpan. Sekian penjelasan dari saya mengenai kebutuhan sistem, diagram konteks, dan data flow diagram pada jurnal ini. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.